وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على asatidzah para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak kepala desa beserta staf dan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara Walimatur Rasul sekaligus kaulan putrane inggih punika Dede Aji Satria ya, ngundang kula saking Indramayu punten rada telat jam 4 nembe teka puter sing Bekasi langsung nuju wilayah desa kene. Alhamdulillah, semoga ketemuan kita di sore ini memberikan rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acarane kaulan di Desa Tria tumpenge wisana, anggangan ayam wisana plus ulang tahun. Jare bahasane kula wong Indramayu mah sekar kentar sekar kentir, yen kentar ke gawang angin, yen kentir ke gawang banyu, udak lukar srengenge gimiwang mengkulon babar luar. Wis Dede Satria wis dikauli ya, moga-moga anak kang den kaulaken puniki dados anak kang soleh dan anak kang badhe den khitan dirasulaken. Rasulan-rasulan iku asal katane mah bahasa Arab, rosala yarsilu risalatan, jare wong kene ne rasulan ngongkon merintah anak putu kula lan panjenengan sami kongkon belajar ajaran agama Islam. Loh, kenapa kongkon belajar ajaran agama Islam? Karena ketika kita pengen selamat dunia sampai akhirat, nggak ada kata lain kecuali ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat. Makanya anak putu dididik untuk belajar ajaran agama Islam. Dari sisi mana? Dari sisi tauhid, baik itu ketauhidan sejarah ataupun ketauhidan kehidupan. Kita sing dadi wong tuane, kita bimbing anak cucu kita kenal dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah menurunkan itu satu agama. Pelajaran yang sekolah ini agamanya papaten ya ke Gusti Allah ya. Agama milik Allah itu hanya satu, yaitu ajaran agama Islam. Kita didik anak kita bahwasanya Islam itu sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai Ibrahim, Musa, seluruh nabi itu membawa ajaran agama Islam. Nah, pelajaran sekolah kan roba iya. Isa nabi orang Kristen, Musa Yahudi, nggak bisa, salah ya salah. Loh kenapa? Karena Musa adalah nabinya umat Islam, ajarannya ajaran agama Islam. Nah, adapun Yahudi yang boleh gawene siapa kan mah ya iya, Nabi Isa alaihissalam apa agamanya? Agamanya agama Islam. Kristene yang embu siapa sing gawe. Loh kenapa? Karena semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran agama Islam. Nah, jadi siapa ajakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu Islam? Allah yang ngomong. Idh awsa Ibrahima ibnahu ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim wasiat dengan anak putune nang Gusti Allah kok wis miliaken agama apa arane agama Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, aja gerek pada mati sedurunge manjing ajaran agama. Berarti Ibrahim Islam duduk Islam, Musa Islam. Islam berarti kitab Taurat diturunkan oleh Allah di dunia ini untuk siapa? Untuk umat Islam pada waktu zaman Nabi Musa. Injil diturunkan untuk siapa? Bukan untuk orang Kristen, untuk umat Islam pada waktu zaman Nabi Isa. Al-Quran diturunkan untuk siapa? Untuk umat seluruh dunia. Bimbingan kehidupan kula lan panjenengan sami inggih punika ajaran agama
Islam. Maka Rasul menyatakan dalam hadisnya, min akil waladi an walidihi salasa, siji ayu samihi idza wulida, loro ayu alimahul kitaba idza aqala, telu ayu zawijahu idza adraka. Kewajibane wong tua ingatase anak telu apa aja kang siji ayu samihi idza wulida, ngarani anak kelawan aran kang bagus, memberi nama kepada anak kelawan dengan nama yang bagus. Nah, anaknya diarani Aji Satria. Oh, ajiku doa, satriaku dongane para satria. Muga-muga kin dadi pendongane wong tuane, kira-kira dadi satria kang wilotama kang bela wong tuane. Kenapa? Karena sing aran anak jare wong Jawa mah keciwit kulit kegawa, anake blesak wong tua keceluk blesak, anake bagus wong tua keceluk bagus, maka dipai aran kira-kira aran kang bagus. Aran kang bagus kukan kayang apa aja kang? Ya bisa Araban, bisa Jawaan, oli Sundaan, oke. Nggak beli mesti Arab ya, nggak mesti juga lah. Sing penting aran iki bisa gawe dongan ning anak kang di arani, anake diarani lanang Abdurrahman, kira-kira dadi kaulane Gusti Allah. Abdurrahim, kira-kira dadi kaulane Gusti Allah. Diarani Yusuf, bari bocahe ganteng. Kasep ya, apa boleh dinamakan, yang penting nama ini akan membawa doa. Jadi wong Jawa pengen duwe anak kira-kira dadi wong mulia, tur bisa dadi contoh, diarani Mulyanto. Ya iya, anaknya wadon kira-kira apa bagus ayo, ya diarani Ningsih, ya kuning ya bersih. Ya iya, anaknya diarani kira-kira dadi wong mulia, makayane dadi diarani Mulyadi. Anaknya pengen dadi wong mulia, pakayane anak diarani Mulyana. Itu masalahnya kadang-kadang kejebak ning kudu Arab, ya nama yang soleh, nama yang bagus itu ya namanya ya seperti ya karena wong Arab, kita wong kene ya aran kenian bae, wis pusing-pusing amat. Nama itu belilok pusing. Atau nama itu bisa menjadi sebuah titi mangsa ketika waktu lahir. Bulan Ramadan diarani Ahmad Ramadan, ya bulan Juli diarani Juliana, ya Februari diarani Febriani. Oh, lamun lahirnya Kemis coploke akad diarani Miskat. Ya bari kalian bocah kinki lahirnya Kemis coploke akad diarani Miskat, sing lahirnya Kemis coploke Senin ya Misnen. Titi nama itu menjadi titi mangsa bisa juga, atau nama itu mengingatkan sejarah di dalam kehidupan. Waktu kita ngandung bocah kinki utang sepirang-pirang, tapi begitu lahir bocah utang kesauran kabeh, lahir lanang diarani Ahmad Sauri. Ya bisa nyauri utang sih ora. Iya, Ahmad Sauri. Mau uripe blenak ning kene, pindah mana meng Tasik, pindah meng Cikampek, sampai duwe anak inki boro-boro nggo gawe umah, nggo mangan bae langka, maka diarani Adang Ariana. Adang Ari Ayah kan ngono. Iya, bakal jare wong Jawa Adang Ariana ngono. Oh ya bakal laka ya beli adang mah laka je berase. Ya jadi subhanallah, apa kewajiban orang tua ingat saya anak siji ayu samihi dawurida, berikan anak ini dengan nama yang baik. Kewajiban yang kedua apa? Ayu alimahul kitaba idza aqala, ngajarakan anak putu kula lan panjenengan sami kongkon belajar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dididik menjadi anak-anak yang cerdas supaya bisa bermanfaat untuk kehidupan dunia sampai akhirat. Apa yang akan bermanfaat? Yang jelas ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di zaman-zaman akhir ini orang tua sudah mulai jarang ketat mendidik anaknya dalam bidang ilmu agama. Ya iya, bahkan di musola sore anak sing ngongkon anaknya jang maghrib musola diantar, titipkan ke ustadz, naka titip ajarin anak saya supaya menjadi anak yang soleh. Anak
Ada yang nitip goro-goro maning bakal diajaki urunan 5.000-an saminggu tajuk kono mah bayaran baik ya. Ya ketika dalam posisi pendidikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, kita masyarakat mengenyapkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sing dikejar-kejar SD, SMP, bakal beli mangkat kejar-kejar. Menti anak kita beli mangkat SMP, mangkat esok diantar balik dijemput, mangkat diantar balik dijemput. Sok madrasah anak sing antar jemput. Begitu madrasah khataman kiraan ya Kang 1 juta, ya Allah mahal amat ya. Tapi begitu masuk SMP berapa masuknya? 1.500.000. Nawar enggak? Kenapa ketika khataman di madrasah kita nawar, tapi ketika masuk SMP enggak pernah nawar? Sebenarnya cerdas enggak kita? Nah maksudnya enggak, ketika anak kita khatam Al-Quran berarti anak ini sudah diajar belum? Udah dididik belum? Udah bisa baca Quran belum? Udah dapat ilmu belum? Udah, subhanallah Pak. Jadi ya sebenarnya cerdas beli sih wong kene iki ya. Ya umpama saya datang ke sini bawa plastik 2. Satu plastik isinya ikan mujair. Mau apa aja Kang? Mau saya jual. Berapa? Ya ini mujair, timbang aja ada berapa kilo. Begitu ditimbang ada 5. Berapa aja Kang? 5 kilo tuh. Ya udahlah 50.000. Tapi plastik yang satunya ini mah mahal 500.000, ikannya kakap 9. Berapa? 500.000. Begitu dibuka plastiknya ternyata kosong. Katanya kakap ya Kang? Iya, kakapnya masih di laut. Nah, wong kene ki tuku mujair Kang 5 kilo apa kakap? Kakapnya gede-gede. Kakapnya gede. Kakap temu mujair. Kenapa pilih mujair? Murah. Kenapa pilih mujair? Nah ini kakap kalau dijual lagi bisa 5 juta. Can ayah barang. Oh gitu ya. Oh kok nggak berani beli kakap? Nggak berani. Kenapa? Belum ada barangnya. Nah kalau tadi ketika anak kita khataman berarti anak diajar dulu. Sudah ya, dapat ilmu belum? Sudah, bisa baca Quran belum? Sudah, berarti ibarat ikan ini mujair loh. Tapi ketika anak kita masuk ke SMP udah dididik belum? Belum. Diajari belum? Belum. Dapat ilmu belum? Belum. Berarti kakap masih ning laut. Iya? Iya? Nah, kenapa kita berani bayar kakap yang masih ada di laut, tapi kita sia-siakan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebatnya terhadap anak cucu kita. Makanya didik anak putu kula lan panjenengan sami supaya kenal dengan ajaran agama Allah Subhanahu. Ya tapi kan ya Kang di SMP mah ada ijazah. Madrasah kan nggak ada ijazahnya. Nah kalau anak saya hidupnya nggak ada ijazahnya, nanti makan apa? Rangsane sing ngempani ijazah urip. Nah kenapa yang akan menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat itu ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dididik anakku supaya kenal dengan ajaran agama Allah, supaya bisa dia mengerti dengan berbalas budi. Bagaimana baiknya orang tua diajarkan dalam ajaran agama Islam. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan mengabdi selain Allah dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengingat jasa orang tua, kita akan bisa berbuat baik kepada orang tua. Kenapa sekarang ini banyak anak durhaka kepada orang tua, anak melawan kepada orang tua, anak membangkang kepada orang tua karena si anak lupa dengan jasanya orang tua. Itu kelemahan manusia modern, terlalu cepat melupakan jasa orang lain di dalam kehidupan. Kalau tangga dewek tukaran, terus ribut, terus sama siapa tetangga, kenapa lupa dengan jasanya tetangga? Betapa besar jasa para tetangga kita. Kalau kita sakit siapa yang datang duluan? Tetangga. Kita repot siapa yang akan membantu? Tetangga. Mereka punya jasa. Kenapa kamu tega bersama mereka? Ribut.
Ingat jasa para tetangga, sejahat-jahatannya tetangga. Kalau ada tanya orang datang tanya rumah kamu, dia nunjukin rumahnya Karsimon mana, toh ya makin beli nyelinguk ditudukin mah, tapi muka mah nggak tahu kemana. Nah karena apa? Karena benci sama orang termasuk rumahnya, ya kan nggak mau nengok, toh enggak, toh itu jasa-jasa. Kamu punya perusahaan apa saja, kalau tetanggamu tidak mendukung, kamu akan bangkrut. Wah, jadi seorang kiai mbah gedean, ada orang pasien datang, mana mau abah itu, nggak ada orangnya, pula pergi, ulang lagi nggak, ulang lagi. Nah, kenapa? Itulah jasa para tetangga yang selama ini sering kita lupakan. Itulah kehidupan manusia modern, cepat melupakan jasa orang lain di dalam kehidupan. Pengen nih baturannya karo kapolsek, baturannya karo pak camat, berteman sama orang-orang tinggi. Hati-hati, orang yang banyak berjasa di dalam kehidupanmu bukan orang yang berada di atasmu, tapi mereka yang ada di bawahmu. Ya kalau nggak percaya sok coba ya ketika hajatan, sok siapa yang akan membantu. Dan kenapa? Saya pernah merasakan sendiri Pak Bu. Waktu camat hajatan gula teka masih ngangkutin kursi, jejer kursi. Ya orang Pemda hajatan saya datang, panggung arahnya ke sini. Ini prasmanan nanti beloknya ke sini. Orang masuk ke sana, berasnya taruh di situ. Saya tata ketika Pak Camat hajatan, Kapolsek hajatan. Tetapi begitu saya sendiri yang hajatan, apa camat gelem ngunjali kursi? Ayo, apa Kapolsek mau nata panggung? Nah, orang-orang seperti ini bisa datang saja, alhamdulillah. Siapa yang repot dalam hajatan kita? Rombongannya dari Siwan diparkir, Kartamin, Castra, ya. Siapa yang di dapur? Rombongannya Carini, Warsingkem. Mereka yang berjibaku 3 hari 3 malam. Untuk apa? Demi tercapainya sukses sebuah hajat. Tapi kitanya sendiri subhanallah nggak ngargain Pak Bu. Yang berjibaku di dapur kita itu 3 hari 3 malam. Loh kenapa yang kamu hormati orang yang baru datang? Maka prasmanan yang ngerti deng-deng sebelah kene daging, panggangan ayam, bistik, di dapur gesek pedek Pak. Apa Anda tidak pernah menghargai jasanya orang lain? 3 hari 3 malam loh. Ya kan, begitu selesai hajatan dibuka buku, ya Allah cari ini beli buku. Ya cari ini lah kajeki kondangannya, berarti bocakin kita telung dina telung bengi jarang ngobeng asli ngobeng antun nangob mangane nebeng. Kenapa kita melupakan jasa orang lain begitu cepat? Subhanallah. Kenapa anak durhaka kepada orang tua? Anak lupa dengan jasanya orang tua. Bagaimana kamu berada di perut ibu kamu 9 bulan, ngalor di gawang ngalor, ngidul di gawang ngidul, tidak pernah akan ditinggalkan karena memang angel. Ya dodok susah, gelelengan susah, tidur miring susah, lumah susah, tengkurap apa lagi. Namun jekang kita mau relok ngerasa kakan wong lanang pengen kerasa cek helm talen ini weteng 2 bulan besok. Betapa susahnya ibu kita ngandung kita 9 bulan loh. Begitu sang bayi lahir, apa selesai tugas sang ibu? Oh ternyata tidak, dia harus ngurus anaknya. Lagi enak-enaknya tidur harus terbangun. Kenapa? Jeritan tangis sang anak. Lagi enak-enaknya makan dia berhenti. Kenapa? Mendengar tangisan anak. Begitu ditelang anaknya belok lepot, dia tusi, dicewoki, diberseni, popok sing kuning ledrek, cemembek, tanpa jijik, tanpa geli. Subhanallah, wong tua nyewoki anak sampai repot bersihkan besok sing dadi anak. Begitu wong tua lara priwen nyewokane sedok. Beli karo sikil be untung lah. Ya, nah kenapa Anda lupa dengan jasanya orang tua? Begitu esok-esok oleh kiriman sing bakaji, dua kebudu buka hajat berkate, subhanallah, makanan enak, tapi begitu akan makan ini, ya Allah ini kesenangannya anak saya, jadi nggak dimakan, nggak jadi. Mau ambil ini, ingat lagi anak yang laki-laki senangannya ini. Setiap makanan yang dia suapkan ke dalam mulutnya, apa yang teringat adalah anak-anaknya.
Tapi sok sing dadi anake nongkrong ning restoran kian, mancing rumah makan Cikalong, ana sing kelingan karo mbok bapane. Ini manusia-manusia modern yang cepat melupakan jasanya orang tua. Makanya apa? Maka belajar dalam kehidupan kula lan panjenengan sami senang Aji Satria dididik. Nang Aji Satria, bapak nang Aji Satria, arane bapak Virgo, bapak tuane arane Kin, bapak tuane arane apa sejarah kehidupan kita. Kelemahan manusia modern lupa dengan sejarah jelas. Kalau nggak percaya silakan urut siapa keturunanmu. Sok paling urut bapak tua buyut mentok. Ya, ya. Apakah ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Rasul dicatat siapa bapaknya, kakeknya, neneknya, Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Hasim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Mu'ad bin Ad bin Adnan bin Adnan. 25 catatannya, Pak. Itu yang terbentuk. Kenapa? Karena kemasyhuran di dalam orang Arab. Wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama, sampai dengan Adnan la raiba fi, karena tidak diragukan. Nah, kalau ke atasnya ada Ad, ada Udad, ada Masdu Saleh, sampai dengan Ibrahim alaihi salam. Kalau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabiullah Ibrahim, dari istri Siti Hajar. Ya, kalau Nabiullah Ishak alaihissalam nurunkan Nabi Isa alaihissalam dari seorang istri namanya Siti Sarah. Sejarahnya ruwet ngampret gini gimana? Dan kenapa para alim ngomongkan halakam ru'un man lam ya'rifu qadrahu, cilaka orang yang tidak tahu dengan garis keturunannya. Loh, kenapa? Karena dia tidak tahu siapa saudara-saudaranya di dalam kehidupan. Makanya ning wong Jawa, Pasundan, anak acara ngunjung. Apa maksudnya? Nekani wong tua, kita duduk ning kelas Gumelar dalam dunia kenikmatan. Itu hasil perjuangan dari orang tua kita. Kita lahir wis duwe karang, kita lahir duwe sawah, kita lahir duwe tempat panggonan. Siapa yang membuat dulu? Pernahkah kamu bersyukur kepada mereka yang telah berjuang untuk kehidupanmu? Ini unjung haram, nekani kuburan sesat, pragat serok Islamnya kayak ini. Ana wong tahlil bid'ah, marhabanan bid'ah, sing ngomong wong kerajaan, hati-hati, sira gede semono bengene dimpani berkat tahlil. Sesek ndelengane, Pak. Mau tahlilan bid'ah. Tahlilan itu apa? Cara orang tua nyebarkan ajaran agama Islam. Wong kerajaan ori lok ngaji sing gawe cilik, kakang tua beli bisa ngaji. Tapi bahkan wong ninggal tuh melu tahlil, tetangga mati lagi tahlil lagi, kumpul lagi tahlil lagi, 40 kali dia tahlil, hafal kulhu nesrok. Benar? Dan sing bisa baca kulhu, sing tahlil. Waktu nanti sok cek wong tua-tua, Pak bisa baca surat Al-Ikhlas? Nggak bisa. Kulhu nggak bisa, kulhu mah. Nah, kenapa dia tahu kulhu dari mana? Dari tahlil. Ya. Nah iya. Nah, lalu bertentangan tidak dengan undang-undang Indonesia? Enggak. Ketika Anda berbicara Pancasila, tahlil itu Pancasilais. Semua yang ada di Pancasila ada di tahlil. Menurut saya cek dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dibaca dalam tahlil? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Ini bukan. Ya. Apalagi yang dibaca la ilaha udah cukup Allah saja, ini bukan. Itu yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, saling hormat menghormati antar sesama manusia. Anda punya hajat pengen tahlilan, ngundangin tetangga di rumah, dia disiapkan puasa digelar, kursi ditata, tuan rumah berdiri di depan sambut para tamu. Begitu cara menghormati para tetamu, memanusiakan manusia. Tidak ada pun tumpeng apane kanggo sapa, bukan untuk Allah, kanggo sajen, kanggo mangane kita kesuwiridan. Pusing amat beli pusing, kita sing pusing.
Yaitu yang namanya memanusiakan manusia. Untuk apa? Supaya bisa tercapai sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Masyarakat bisa bersatu ketika sering ketemu, dipersatukan. Sing biasanya kerjanya di Jakarta, begitu ayahnya meninggal dunia pulang nggak? Pulang. Malamnya ikut tahlil, ikut. Teman waktu SD-nya datang, duduk sampingnya. Wah, kapan datang? Bisa ketemu kapan? Waktu tahlil. Itulah persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Kalau diundang tahlil itu cukup perwakilan, bapak karo anaknya siji, aja anak 10 digawa kabeh, anak 5 digawa ya berangkat berkate pak. Ya nih bapak Virgo bokat kake berkate. Iya wong sejen gawe berkat 200 diundang wong 200, anak 10 digawa kabeh ya lah kan cok berkate. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan wakil. Wis bapane bae atau anake siji lah digawa, monok 10 gawa kabeh. Supaya apa? Terjadi sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya di tahlilnya ya keadilan sosial bagi seluruh jamaah tahlil. Sing ning jero mangan sepiring, ning jaba ya sepiring, ning jero oleh berkat sebuntel, ning jaba ya sebuntel. Adil. Ya dari tahlilan ya tahlilan itu cara orang tua kita nyebarkan ajaran agama. Maka kalau Anda belum paham, jangan kamu kafir-kafirkan dulu. Ketika engkau tidak sependapat dengan para ulama, bukan berarti kamu harus kehilangan adab dengan ulama tersebut. Boleh, beda pendapat boleh, tapi tetap menjaga adab dan sopan santun kita. Dengan cara apa? Mendidik anak cucu kita kenal dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sing penting aja Kang, pangkate dhuwur, ijazah dhuwur, sekolah dhuwur, ora bisa agama ora apa-apa, sing penting uripe enak. Hati-hati, siapa yang merugi? Anda sebagai orang tuanya. Buat dengan tersok tes itu wong tua belain anak sekolah sing ngawit SD, pragat SD ngali mang SMP, pragat SMP ngali mang SMA, pragat SMA kuliah, beli duit adol sawah, belain anak supaya jadi sarjana. Alhamdulillah anaknya lulus jadi sarjana. Selesai dari sarjana gelama gelongop peluru kerjaan. Ya lapor mak bisa kerja tapi harus ada jaminan mak. Berapa jaminannya? 40 juta. Wong tua sasa maning luru duit. Ya begitu li duitnya nang iki duitnya 40 juta dibawa. Alhamdulillah anaknya diterima kerja. Begitu dia diterima kerja, apa yang terjadi? Pulang ke rumah bawa gandengan mak. Nah ini calon saya mas, saya kan sekarang udah kerja mak. Ya jadi pengen kawin. Wong tua pikiran apa kin anggap lagi sunatan kan anggap Susi Arjeti akin wayai dian anik apa ngundang siapa maning kan konon ya. Ya kan bikin hajatan pasang tenda dian anik baba pasangnya saja 20 juta ya. Iya selesai hajatan anak dinikahkan, selesai prosesi anaknya datang menghadap mak, besok saya mulai kerja lagi. Jadi ya saya mau permisi mak, dibawa istrinya berangkat kerja. Kita wong tuane mendengak bendelengna tenda. Kadangnya kebayar beli gini. Iya. Begitu anak berangkat ke Jakarta, ya grutuk pertama dia nerima gaji. Yang nerima nih istrinya apa ibunya? Istrinya apa ibune? Istrinya apa ibune? Tutugna sing daya kene. Rugi enggak kita orang tua? Anak pergi, yang biayain dari awal saya, kuliah saya yang biayain, tapi begitu dapat gaji siapa yang terima? Orang. Kenapa? Anakmu tidak dididik ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia kenal dengan ajaran agama Islam, walau bagaimanapun ibu adalah ibuku. Ini istriku, istri masih bisa ada gantinya, tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan ganti dari seorang ibu. Ya bilang bara hari duit-duit mawadonga nyampe.
Ya, ketika lihat orang tua di tempat kerjanya, dia berpikir, ya Allah, semoga orang tuaku di rumah sehat, orang tuaku di rumah banyak rizki. Doa anak yang soleh. Ketika anaknya dididik, subhanallah Pak Bu, bisa aja takon wong zaman bengen Pak, ada orang-orang dahulu urusan ngaji subhanallah semangat. Wilayah kerajaan lagi durung ana listrik, masih akeh umah-umah yang membaca ayat suci Al-Quran, benar? Tapi begitu listrik datang, jalan halus rata, masih ana ning umah baca Al-Quran, masih ana seboro-boro ning umah apa masjid musola stok bacaan Quran, masih Kang, masih apa? Ketika jelang masuk sholat kan ada baca Al-Quran, tapi duduk menusa sing waca kaset flash disk. Kenapa khawatir Pak? Apa yang dikhawatirkan Ustaz? Loh, ketika masjid-masjid yang baca ayat Al-Quran itu flash disk, saya khawatir ketika pintu surga itu dibuka, yang ngantri bukan manusia tapi flash disk. Ya, makanya mendidik anak ajaran agama Allah Subhanahu wa taala apa akan bermanfaat dalam kehidupan orang tua. Kun makataman geger, ning tajuk geger, titip lihat li. Siapa yang berkewajiban mendidik anak? Bukan ustadz, bukan kiai. Siapa? Orang tuanya yang mempunyai kewajiban. Adapun ustadz, kiai, ya sebagai kepanjangan tangan karena orang tuanya nggak bisa mendidik, akhirnya pada datang kepada ustadz terima. Seharusnya anda orang tuanya tuh ngerti. Anak monone kudu anak minine. Anak ustadz gini masa wani yang ngomong kayak kenen. Kita sih ngomong tak. Apa enak bae anak dititip-titip nang wong dhewe ke bubaran kabeh. Dia kayak kendang tepak. Maksudnya aja Kang, ya kendang tepak hari sing gede menggedeng, gelelengan sing cilik ngadeg. Maksudnya lah ya bakal waya magrib anak kongkon pada mangkat ndaju kongkon dodok kongkon ngadeg wong tua ning gleleng dalam TV. Bayangin Pak. Ya berarti untuk mendidik anak, jangan kau paksa anakmu menjadi anak yang soleh ketika dirimu sendiri tidak pernah soleh. Didik anak menjadi soleh, contohkan kesolehan itu kepada anak-anak kita. Musola diantar yenang berangkat ke musola, bapaknya di musola, sehingga kita tahu karakter anak pada waktu di musola. Pun memangkat ke musola dewek beli anak kongkon miang, titip beli, bayar beli, anaknya nangis balik sing diumbangi ustad. Sendale hilang sing diumbangi ustad. Ya kunne wah ustad berat temen ta tanggung jawab wis karuan bayar beli, bulanan langka, waya kataman pada utang. Nah makanya apa? Nah makanya kula seringkali mengimbau kepada seluruh masyarakat yang pernah saya datangi, apa aja Kang imbonya, ketika anda nurut dengan kiai yang anda undang dari sana, ya ketika sampean percaya, yakin, nurut dengan kiai-kiai yang kamu undang dari luar kampungmu, anda harus lebih nurut dengan kiai-kiai yang ada di desamu. Kok kenapa aja Kang seperti itu? Karena kiai yang kamu undang dari luar desamu, dia mau berbicara di sini. Kenapa? Dibayar. Jelas? Tapi kiai yang ada di desamu, mereka subhanallah ikhlas mendidik anak cucu kita kenal dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Kiai-kiai yang di desa kita kan gratis. Jadi kamu harus lebih percaya kepada mereka. Kenapa? Karena keikhlasan mereka teruji. Kalau kiai yang datang dari luar kampungmu, anda belum tahu siapa dia. Termasuk inki Pak. Jangan terlalu dipercaya. Nah, permasalahannya manusia-manusia zaman sekarang ini mudah tertipu dengan penampilan. Asal nganggo sarung, sorbanan, woi ustaz. Ya, iya asal nggo jubah, nggo imamah, sorban, udeng-udengan, woi itu hebat, ulama hebat. Apa mesti orang pakai jubah itu orang benar? Belum lama Pak ditangkap polisi mengelipat gandakan duit. Iya, nah iya. Apa kalau pakai sarung, pakai sorban, pakai kopiah itu orang benar? Belum tentu. Tukang tipu juga banyak yang modelnya seperti ini. Iya, nah, iya makanya jangan pernah tertipu dengan penampilan. Ngomong anda wong kuplukan bae percaya. Oh kuplukan bae, jangan bener karena apa? Kuplukan bae dah durung tentu bukan disin nutupi budak.
Itu berarti Anda jangan tertipu dengan pakaian. Kalau Anda ingin mengetahui kebaikan seseorang, itu bukan dari sebuah penampilan, pergauli dia. Semakin lama engkau mempergauli, semakin tahu berapa karat kadar kebaikan orang ini. Nah, kita seringkali ketipu dengan penampilan karena sudah tampil di TV diundang Al Mukarram, Al Ustadz, semuanya ngundang Ustadz, padahal pelawak. Ya kan? Ya iyalah, kalau saya kenapa diundang Al Mukarram? Itu salah Anda, saya nggak pernah ngaku jadi kiai. Ngaku jadi ustaz nggak pernah, malah saya melarang dia, jangan panggil saya kiai dong, jangan. Loh kenapa? Karena belum layak untuk menjadi seorang kiai, masih nom. Ya, bayangan Anda kan buyut asam kayak apa tuan ya? Nah iya begitu dong, ya ki makin iki menusane mah. Alhamdulillah, kok bisa terkenal ya nggak tahu. Ketika Allah yang menghendaki ya sudah selesai. Nah makanya apa? Maka bergeraklah untuk ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ingin jadi orang hebat jangan pernah cari duit. Maksudnya ya kalau jadi kiai jangan cari duit, ya jangan. Kalau dikasih jangan tolak. Nggak, maksudnya jangan pernah meminta bayaran. Kalau ngundang saya harus sekian juta, sekian, janganlah. Loh kenapa? Ya kalau Anda mengajak orang lain untuk yakin kepada Allah, kok Andanya sendiri nggak pernah yakin? Kalau kamu ingin mengajak orang ini untuk beriman kepada Allah, berimanlah dulu kepada Allah. Nah, kalau ceramah sudah narik target bayaran, berarti beli ngantul kalau Gusti Allah. Allah akan kasih lebih besar daripada itu. Maka saya nggak pernah pasang tarif. Nggak apa, rugi saya. Loh kok rugi? Ya iya, orang saya tarif sekian, yang ngundang saya pengennya lebih dari itu, kan rugi saya. Ya saya tarif 10, yang hajat pengen ngasih 15, rugi 5 saya. Nah masih mending nggak usah pakai tarif. Udah berapa? Nggak memangnya gue pikirin. Ya dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih, nah, makanya subhanallah Pak Bu, ketika kita kenal dengan ajaran Allah, anak cucu kita kenal dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti manfaat untuk Anda sebagai orang tuanya. Minimal anak cucu kita bisa mendoakan kita. Tapi yang penting ijazah itu resak, ijazah itu dhuwur, ngantar sekolah SMP, SMA, antar jemput, madrasah bilok antar jemput. Tapi ketika Anda meninggal dunia, anak cucu datang ke kuburan Anda, yang harus dibawa oleh anak cucu Al-Quran ta ijazah. Al-Quran ta ijazah, sing ora ilok bayar kayak. Ya bokat sampean nganter meng SMP, meng SMA, wasiat yang anak-anak, kalau nanti ibu wafat tolong bawa ijazah. Ibu kan ikut susah nganter kamu. Nah, begitu sampean meninggal dunia, anaknya pada tak kamang kuburan bareng gawe ijazah. Boleh dibaca ijazah yang ngarep kuburan aku. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Warsiman bin Warsad lulus kima. Apa yang akan dibaca anak cucu kita? Apa yang akan dibawa? Al-Quran. Subhanallah. Ketika anakmu dididik ajaran agama Allah, begitu kamu sakit anakmu pada datang, nggak usah panggil orang lain untuk bacakan surat Yasin. Kenapa? Anak cucumu sendiri pada bisa. Begitu orang tua dalam kondisi sekaratul maut najah, ya napas sudah tersendat, anaknya bangun sembari ngerangkul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu napasnya pendek, anaknya ganti kalimatnya, ucap la Allah, bimbing orang tuanya kira-kira akhir hayatnya mengucap asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa anaknya beruh ajaran agama Islam. Tapi sok anaknya kuliah dhuwur tapi belilok tajuk, belilok madrasah, nggak kenal dengan ajaran agama Islam. Bisa seperti ini. Wong tua lara kandhani ngemper. Ngongkon ngaji ustad ya karo kiai, diundang meneh kotak bayar. Iya. Ya napa anak cucunya nggak bisa ngaji. Begitu napas orang tua tersendat-sendat dalam kondisi sekaratul maut, anak putu boro-boro bimbing, ngajak kenalan sak tantan. Kalau nggak percaya, orang tua lagi sekaratul maut, anak datang duduk, Mak, Raswan Pak.
Ya wong tua ngajak lagi sekarat, ngajak kenalan, coba bayangin. Ayo terjadi enggak? Boro-boro nuntun bagaimana orang tuanya akhir hayatnya menyebut asma Allah, anak lanang teka kenalan, anak wadon maning blatus eling mak eling destiwi mak. Kenapa anaknya nggak kenal ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, malah anak wadon si jine lawas ngurusi wong tuane, akhirnya beli sedih. Kenapa? Karena sering ketemu, akhirnya ya beli nangis beli, cuma tekan gak duit, geledak mak duite in mabokat sama wis tegel ki ngotor kulawan apa wis ana mak sama mangkat memangkat bae ngusir si jine mah. Terjadi enggak? Terjadi enggak? Kenapa? Karena tidak kenal ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Dede Haji Satria dia dirasulkan, berarti dia diutus untuk masuk ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bisa menjadi manusia yang kenal jasa orang lain. Ini jagat jadi ini ribut karena kita nggak pernah mengingat jasanya orang lain. Seorang suami lupa dengan jasanya istri, istri juga lupa dengan jasanya suami. Begitu dia bisa punya cari duit sendiri, dia jadi pegawai, suaminya nganggur, dia menghina suaminya. Terus si menggawe kita sing pegel kita wong lanang cenguk bae ning umah. Apa jasane? Dia berjasa. Apa jasane Kang? Anda masih dihormati orang lain karena kamu masih punya suami. Sok rangga duwe pangkat, gajinya gede tapi rangga dibeda wong. Seorang pegawai janda keluar, halo ada Juni. Iya, berarti Anda dihormati orang lain apa? Jasa seorang. Kenapa? Karena kamu masih punya suami. Sebaliknya suami juga ingat jasanya istri. Jangan mentang-mentang kita yang cari duit, ibu rumah tangga ngasilakan apa? Jadi siapa? Loh kenapa? Apa yang menghasilkan? Hati-hati. Karena kesetiaannya dia tidak pernah menuntut gaji kepadamu. Kalau kamu hitung gajinya seorang ibu rumah tangga, kamu tidak akan pernah sanggup untuk membayarnya. Itu jasa. Apa gitu? Sok bayangin pagi-pagi sampean tangi turu, uang wadon gawe sarapan, siap wedange, siap jabure, sok bayar uang sebulannya pira? 1 juta. Ya, menyiapkan sarapan 1 hari 1 bulan 1 juta. Selesai tugas seorang istri belum? Kamu berangkat kerja, anakmu bangun harus dimandiin, mau berangkat sekolah harus dianterin, pulang harus dijemput, bayar uang maning pira? 1 juta jadi pira? 2 juta. Pragat dorong balik mengumah bebasu nyapau ini emper kang kotor diberseni umat dirapihi, bayar uang maning pira? Jadi pira? Pragat dorong. Kenapa? Pragat beberes kudu siapakan makanannya, bokat wong lanang balik ngeli mangan tuku beras liwat bedok gawe sayur bikin lauk pauk. Untuk siapa? Sang suami dan anak-anak. Ketika dia pulang dia pengen makan, bayar uang maning pira maning? Jadi pira? 4 juta. Pragat dorong. Begitu sore anak pada teka pengen adus bangkat dan tajuk diantarakan bengi belajar di Baturi, ya dididikin angka siji kin loro kin a kin b kin c kin alif kin ba kin ta, kursus privat bayar uang maning pira? Jadi pira? 5 juta. Pragat dorong. Apa maning jaga ya begitu bengi jam 9:30 anaknya pada turu jagate udan atis leleng ngiringan bari mak bayar uang pira maning? Serap. Dan istrimu melakukan semuanya itu, dia tidak pernah tuntut bayaran. Kenapa? Karena cintanya begitu hebat kepada dirimu. Ya Bu. Sebaliknya ibu juga hargai jasa seorang suami. Ya dia banting tulang cari nafkah untuk siapa? Untuk membahagiakan yang ada di rumah. Ora weru jagat panas, ora weru jagat udan, ora weru jagat awan, ora weru jagat bengi selalu berangkat. Jagate udan menggawe ning sawah gledek cuger lamun selarat ger ndase kidet tua. Ya,
Tapi seorang suami tidak pernah takut dengan kematian. Kenapa? Karena yang ada di dalam pikirannya bagaimana aku membahagiakan anak dan istriku. Makanya wong kene begitu wong lanang tekan terus menggawe disambut, alhamdulillah Kang, sampeyan teka, kula maning umah, sampeyan Kang pegel, sampeyan Kang kengelan, auli sepinten duka sepinten kula mangucap alhamdulillah, salaman bari diambung tangane. Mekonon beli wong kene tiwas tekelo ni sampeyan. Para alim dawakan sapane wong wadon kang lanange teka salaman diambung tangane maka lir kaya dene ngambung hajarul aswad. Yang lakinya datang salah cium salaman cium tangan seperti mencium hajarul aswad. Apa maning lakine ireng aswad temenan serong. Mau wong lanang teka oli duit senyum, oli kang duite oli yo. Oh nyugui wedang sopan wah, gelas anak tutupe, anak tatakane, gawane nggo penampan mangga a ngidunge a, ngiringane udut oli duit. Ya, tapi begitu wong lanang teka oli kang duite pragat sirang go setoran kabeh. Wah gelas boro-boro anak tutupe, wong lanang jaluk wedang gelasnya dicewer, iki. Kopine gula nikang pojok termose kucur dewek. Sing ngerasa gemuyune anteng sorok gue. Dapat belajar ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menjadi istri-istri yang soleh, istri-istri yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maka kalau istri yang soleh dalam bahasa Arab itu disebutnya zauj, zaujun. Zaujun itu apa? Istri yang sehaluan, seia sekata. Kalau istri hanya sekedar hubungan biologis dalam bahasa Arab disebut imro'atun. Enak udah ngerti bahasa Arab. Imro'atun. Imro'atun itu apa? Istri secara biologis, secara akidah dia nggak bersamaan. Maka lihat ketika Siti Aisyah istrinya Fir'aun itu disebutnya bukan zauju Fir'aun tapi imro'atu Fir'aun, imro'atul Lut. Kenapa? Karena istrinya sebagai istri hanya secara hubungan biologis namanya imro'atun. Kalau ya hubungannya itu harmonis, sejahtera dunia akhirat namanya zaujun atau zaujatun. Jadi pasangan yang serasi, searah, seia, sekata. Aku denganmu dipertemukan oleh Allah, maka aku berharap kita tidak pernah berpisah kecuali Allah yang memisahkan kita. Itu baru namanya zauj. Loh, kalau secara hubungan biologis namanya imro'ah. Ini belajar bahasa kising bener. Ini tahu bisa Al-Quran terjemahan depan ngeluwong kafir-kafir. Nah, aku bingung Pak bahasa. Kalau Anda nggak paham betul bisa salah tangkap. Wong Jawa duwe mantu wong Jakarta, anak tamu, wong loro, ngongkon mantune, ambilin sing metna bolet, kanggo siapa? Kanggo tamu. Sekarang Pak, ya aja sekarang loro baik. Nah, kenapa ya mantune wong Jakarta? Nah, sekarang ku maksudnya sekian. Bareng bapaknya wong Jawa. Sekarang siapa ya aja sekarang kader tamune loro jora. Ya makanya hati-hati karena perbedaan bahasa juga bisa membuat orang nggak paham. Non. Ya kan orang Cikampek itu supir kontainer, keneknya itu orang Indramayu, ikut jadi kenek. Supirnya orang Cikampek, keneknya orang Indramayu. Cikampeknya bahasa Sunda, Indramayu nih bahasa Jawa. Begitu masuk ke wilayah Alas Roban, jalan naik, mobil nggak kuat naik nih. Akhirnya supirnya lu kenek turun, ngudun kenek nih, eta cokot ganjelna. Ya jare wong Indramayu, ya Allah melu ngenek ning kontainer karo wong Cikampek kok si payah banget.
Ngapa? Ya ganjel jekongkon dicokot, coba bayangin. Bisa jadi keributan, bisa. Kenapa? Karena ketidakpahaman. Sekarang juga banyak paham enggak dengan bahasa Arab, seolah-olah dia ngerti Quran dan hadis, ruwet. Nah, kenapa? Karena enggak paham. Begitu ada orang dalil, yang diterima itu doanya anak, kalau bukan anaknya enggak diterima. Kata siapa? Ya kan ada hadisnya, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun aw ilmun yantafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Kalau anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka semuanya putus amal ibadahnya kecuali 3. Apa? 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang manfaat, 3 anak yang, maksudnya anaknya siapa? Anaknya dewek. Priwen sing beli 2 anak. Berarti Gusti Allah beli adil. Hari KB telu sing beli 2 anak nang loro. Iya. Makanya belajar bahasa Arab. Nah, waladun kan anak, ya, waladun anak, ibnun juga anak bahasa Arab. Waladun anak, ibnun anak, sobiyun anak, tiflun anak, hulamun anak, turo anak, wildanun anak. Apa bedanya waladun karo ibnun? Bingung. Lah kenapa nggak bisa bahasa Arab? Menesok tahu ilo keke. Itulah kiai-kiai zaman now. Ruwet kan, ruwet. Loh kenapa? Karena hanya standaritas hukum. Mana wong ngarepan kurban, marak ning kiai zaman now. Kiai, saya mau korban. Apa korbannya? Saya pengen korban sapi, Kiai. Untuk siapa? Ya untuk keluarga saya semua. Ada berapa keluarganya? Ya ada 8. Oh, yang nggak sah. Sapi itu 7 orang. Kalau 8 itu nggak sah. Balik beli sidak korbannya, guys. Iya, itu kiai zaman now. Kalau kiai zaman old, zaman bahula, etate old. Zaman bengen, begitu datang, kenapa? Saya mau korban, Kiai. Untuk siapa? Untuk keluarga saya. Berapa korbannya? Sapi, Kiai. Keluarganya ada berapa? 8. Udah silaturahmi aja ke sini. Begitu silaturahmi, mana keluarganya? Yuk, Kiai, ini anak saya yang pertama, ini yang kedua, ini istri saya. Kiai ngomong, kita nuletik budak saha. Ya itu anak saya, Kiai. Nah, ya ini masalahnya. Loh, kenapa, Kiai? Orang dulu ngomong kalau korban itu ibaratnya nanti sebagai kendaraan. Jadi kamu nantinya naik sapi. Nah, kalau kamu, istri kamu, anak kamu yang besar nggak saya pikirin. Ini yang kecil. Gimana naiknya? Nah, jadi gini anak Kiai. Nah, supaya bisa naik sapi, pai pancatan. Apa Kiai pancatannya? Wedus siji. Jejak beli 8. Pas enggak 8 jadinya. Itulah kiai zaman bahula. Enggak kayak kiai zaman now. Titik-titik haram, bid'ah, sesat. Sirane biturung ketemu karo dalan ngarani wong kesasar. Aneh kiai zaman segini. Gampang saja. Ini sesat, ini haram, ini bid'ah. Marhabanan bid'ah, tahlilan bid'ah. Wis menengalah kita wong subang-subang abae wis. Menawa ilok sok-sokan. Kalau sudah jadi orang pinter gayanya kayak orang Amerika, bahasanya pengennya Inggris, lagunya lagu-lagu British. Kalau sudah jadi ustadz, jadi kiai gaya kayak wong Arab, tembangan Jawa beli doyan nembangi Arab bae. Ning HP ini bakal ditelepon kumune intai miske ayo wong iya pada ngerti be beli sira lagu kini. Ya kita nggak bisa dipungkiri Pak Bu. Wong kuping-kuping Subang, kuping-kuping Dermayu, kuping-kuping Cirebon kajar lagu Arab ndelongop serok. Ya kenapa ya masih enak lagu-lagu kita? Lagu Darso, Yoyo Suwaryo, so nada deringe ganti Darso. Dada limanting tipeting nalayang kalayangan niangan nulawas hilang. Lebih asik lagu gini Pak. Lagu Darso dina hamparan sajadah abdi
pasrah diri nulu makot ku dosa nyanggakeun sadaya enakin lagu kiwa dibanding lagu Arab kedebrak. Apa sampean anti Arab? Bukan berarti anti Arab, aku cinta dengan Arab. Kenapa? Karena nabiku lahir dari Arab. Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, tapi juga nggak mesti ke Arab-Araban. Kadang-kadang kita dari luar dibawa ke Indonesia. Makanya Sunan Kalijaga wasiat Islam sampean KB, Islam kita KB, Kang Jawane digawa, Sundane ya digawa, Arabe digarap, Barate diruat. Nggak semua yang dari luar masuk ke Indonesia itu pas, belum tentu. Ya, ini kan sunnah Rasul, makanya pakai 3 jari, tangan jari jatuh diangkat. Bayangin Mbak, Rasul itu makanya korma sama roti, kita nih koko pindang serap. Maksudnya dengan 3 jari ini apa? Nyuapnya jangan banyak-banyak, nyuapnya jangan besar, bukan 3 jarinya. Nah, kalau bagusnya 3 jari kalau memang bisa diambil dengan 3 jari. Yang mangane Indomie, bubur, ya nasi tapi pakai sayur dikokop pisan. Sok diwen mangane 3 jari melunyut Pak. Berarti harus ada digarap lagi. Apa maksud Rasul mengatakannya itu? Oh, berarti kalau nyuap jangan besar, kalau makan jangan banyak. Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, bakal kita memangan ya pengen mangan ya mangan sewarek ge. Ya, apa yang datang baik, tapi juga harus ada tata cara. Apa yang datang dari Amerika itu bagus? Enggak juga. Makanya bertahanlah dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita masing-masing wilayah kerajaan masih bisa nutup aurat, masih kian. Ya kadang-kadang ketika keluar dari kerajaan, kembali ke kerajaan, aurat sudah ditutup lagi. Ya iya, orang kerajaan maunya kudungan, ya kerja di Jakarta, balik mari kudungan. Ya, nah, apa maning kerjaan emang luar negeri, Taiwan, subhanallah Pak. Kelambine adine masih tinggoni baik. Ya cingkrang, dapat ya kan cakep deh. Kita juga harus mengukur, kita orang kerajaan, ya berbudayalah seperti masyarakat kerajaan. Pun masing Taiwan, kanane mengkonon niru, mengkonon untu dirajok. Ya kan, ya kok rambutnya abang, ya kan cakep sote wong Taiwan, rambutnya abang. Kenapa? Bagus, cantik. Kenapa? Orangnya putih, rambutnya merah, bagus. Nah, wong kerajaan bocah ireng rambutnya abang kayak lenggarangan serok. Jadi semua yang dari luar itu nggak mesti baik kita pakai di sini. Ya kita juga harus mengukur. Nah, kita orang kerajaan ya sudahlah kerajaanan saja. Wong iya aduh kita nih wong Islam ustad kiai, anaknya ngundang bokeh umi, ngundang bapane abi. Kerajaan wah enak semak wis ngundang. Enak emak, bapak, mimi itu cukup. Abah cukup pun mengundangnya mama, papa. Sini sama papa. Mamahnya lagi repot. Golongannya papa itu mama ini wis. Apa salah aja kan ngundang mama papa? Ya hari salah enggak salah enggak. Cuma ya orang hidup tuh cari pantes Bu. Nyuwun esuk adus ya dandan pakai baju putih, celana hitam, bajunya dimasukin, pakai dasi, pakai sepatu, nyangkleke kembu, serok. Apa salah? Ora salah, pantes tak beli. Makanya wong kerajaan ngundang mama, hati-hati Pak. Yang sing ditiru ning TV, ya ning TV mah pantes mama nggawa mobil. Papa kerja ning kantor, bar kerajaan. Mama, ajak karo mama repot nyacak kangkung. Sana sama papa. Ono nangis papa lagi ngebut ning sawah, Pak. Itu masalah bener, pantes tak beli.
Sok ana bocah nangis ning kerajaan bari ngundang. Mama, mama sedep beli, Pak. Oh, masih sedep tangisane wong bengen, bumboke mangkat nang sawah, anake kelangan nangis. Semua. Sedep, Pak. Nah, makanya apa, budaya kita juga harus kita pertahankan. Kenapa? Karena Islam datang bukan untuk menghancurkan budaya, tetapi Islam memasukkan nilai-nilainya ke dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mus menang buka derege nyelap ning kene iki. Kenapa? Karena nanti malamnya masih ada lagi. Ketika saya terlambat datang, nanti ribut lagi. Mungkin mah bareng-bareng bisa dibagi konon kah sampai ngomong terus gampang ngundang manding Bapak. Ya, kapan saya kang ngundang manding? Nanti 2019 masih ada yang kosong. Ya, kalau 2018 sudah full. Ya, dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Desember sampai dengan Januari 2019 itu sudah ngisi. Nah, Maulud 2019 itu, Maulud Desember yang akan datang itu sisa 5. Masih ada sisa 5. Oh, full. Alhamdulillah. Makanya ningkene nyelap dari Bekasi turun wilayah kerajaan, dari kerajaan langsung cabut tuh. Kemana aja Kang? Wilayah Karangampel. Ya, makanya jam 5:30 maghrib saya sudah harus sampai di wilayah Sukaratu. Istirahat sebentar, lanjut lagi Sukaratu sampai Karangampel, ya diperkirakan 2 jam, berarti jam 9 setengah 10 saya nyampe Karangampel. Jadi bahkan yang nenek berangkat lebih dari jam 5:30, berarti saya terlambat nantinya. Ya, jadi kun marep ngomong terus-terus beli ya, kin kaulannya kader gawis kaul, ora alhamdulillah, moga-moga ada dos anak kang soleh, kulalang panjenengan sami kang sami hadir, moga kaparingan rahmat barakah Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazid rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna للمتقين إماما. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya saya mohon maaf, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarif
serta mulia, serta mulia, serta mulia. Dipilihnya, tiup lilin, tiup lilin, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kue, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpeng, potong tumpeng, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suapin namanya, suapin mama, suapin mama, suapin mamanya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Apa namanya? Suapin mama, suapin Ajina dulu sama mama. Suapin mama, suapin mama, suapin mamanya sekarang. Aji suapin mama, sekarang juga, sekarang. Cium keningnya, cium kening, cium kening, cium keningnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Teman dekat yang dekat aja siapa? Suapin teman, suapin teman, suapin temannya sekarang juga. Tadi sekarang juga, sekarang. Mata si neneknya, suapin nenek, suapin nenek, suapin neneknya sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Juga sekarang juga. Siapa temannya? Siapa lagi? Suapin atin, suapin atin, suapin atinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Siapa lagi sayang? Suapin dede. Sekarang anaknya Asep. Suapin AA, suapin AA, suapin AA-nya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, suapin ibu, suapin ibu, suapin ibunya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita bersyukur. Acara mohon doa semoga keluarga Bapak Tito ada dalam lindung Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang bahagia sejahtera dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah acara dicukupkan sekian di lain kesempatan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.